semuanya, sebelum memulai renungan pada pagi hari ini, marilah kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih atas penyertaan-Mu. Dari malam hingga pagi hari ini kami bisa tidur dengan nyenyak dan bangun tanpa kekurangan sesuatu apapun juga. Tuhan, sebentar kami akan mendengarkan sedikit renungan daripada firman-Mu dan berikan kelancaran dari awal pertengahan hingga akhirnya. Sampaikan isi hati-Mu Tuhan melalui sedikit renungan daripada firman-Mu pada kami semua. Terima kasih Bapa, dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Renungan pada pagi hari ini terdapat pada Ayub 42 ayatnya yang kedua. Aku tahu bahwa Engkau sanggup melakukan segala sesuatu dan tidak ada rencanamu yang gagal. Teman-teman semuanya, rencana B atau rencana darurat atau plan B merupakan rencana darurat yang diambil dalam berbagai aspek seperti misalnya di militer. Dan rencana B atau plan B ini diambil ketika situasi berubah dan rencana B bisa menjadi sasaran atau tujuan yang sama sekali berbeda dari rencana semula. Dengan kata lain, rencana B atau plan B adalah rencana cadangan untuk mengganti rencana A yang tidak berjalan sebagaimana mestinya. Tetapi bagi Tuhan tidak ada rencana B atau tidak ada plan B, ataupun tidak ada rencana alternatif, dan rencananya selalu terjadi dan digenapi. Rencananya tetap membuat saya dan teman-teman semuanya. Ketika Yunus lari dari rencana dan panggilan Tuhan untuk pergi ke Niniwe, Tuhan tidak mengubah rencananya atas Yunus. Tuhan tetap setia dan tetap pada rencananya agar Yunus pergi ke Niniwe. Dan walaupun ada peristiwa di mana Yunus hampir mati tenggelam, namun pada akhirnya rencana itu tergenapi. Rencana Tuhan tidak pernah meleset. Kita baca dalam Ayub 42 ayatnya yang kedua, yang berbunyi demikian. Aku tahu bahwa Engkau sanggup melakukan segala sesuatu, dan tidak ada rencanamu yang gagal. Perkataan dalam ayat ini merupakan perkataan Ayub di setiap ia mengalami perjumpaan pribadi dengan Tuhan. Setelah sekian lama ia bergumul dalam batin dan berargumentasi dengan sahabat-sahabatnya yang menyerang dan menghakiminya secara verbal, serta juga berargumen dengan Tuhan berkaitan dengan kondisi hidupnya yang mengalami penderitaan hebat. Ayub melihat bahwa kehidupannya merupakan sebuah kegagalan, bisnisnya hancur, ia kehilangan keluarganya, bahkan ia menderita penyakit kusta, yaitu penyakit yang aneh dan memalukan untuk dipandang orang-orang. Dulunya ia adalah seorang terhormat, tetapi selanjutnya ia menjadi begitu hina. Ayub sempat mengeluh akan kondisinya dan berkata lebih baik ia tidak dilahirkan. Namun demikian, setelah perjumpaan pribadinya dengan Tuhan mengubahkan semua pandangannya. Dia dapat melihat dan menyadari betapa sempit pikirannya selama ini, dan sebaliknya ia menyadari betapa luas rencana Tuhan yang tidak terselami oleh pikiran manusia. Ada 3 hal yang perlu kita mengerti tentang rencana Tuhan dan kuasanya. Yang pertama yaitu adalah Tuhan berkuasa mengerjakan rencananya. Ayub mengetahui dari lubuk hatinya bahwa Tuhan selalu sungguh sanggup untuk melakukan segalanya. Tidak ada tujuan dari Tuhan yang tidak dapat dihalangi oleh apapun itu. Apapun yang Tuhan kendaki dan rencananya pasti akan membuahkan hasil dan terjadi. Ayub menyadari bahwa Tuhan mempunyai tujuan atas penderitaannya. Kekuasaan dan kedaulatan Tuhan melampaui kekuasaan dan kedaulatan kita. Kita tidak berkuasa atas diri kita sendiri, tapi Tuhanlah yang berkuasa atas hidup kita. Tuhan juga berkuasa atas hidup kita dengan rencananya. Kita mungkin gagal, tetapi rencana Tuhan tidak akan pernah gagal. Yang kedua yaitu ketika rencananya tidak kita pahami, tetaplah percaya kita seringkali tidak mengerti akan rencana Tuhan. Hal-hal yang lahiriah mempengaruhi persepsi kita. Dan kadang kita kecewa dengan situasi yang ada, namun tetaplah percaya bahwa rencananya indah dan tidak akan meleset dari tujuan yang sempurna. Teman-teman semuanya, kalau ada di antara kita yang saat ini masih sering merasa gagal, sedang merasa bahwa semua rencana kita hancur berantakan dan kita tidak mengerti akan rencana Tuhan, kita tidak paham dengan jalan-jalan dan situasi yang terjadi, ingatlah dan sadarilah bahwa Tuhan punya rencana yang baik buat kita, baik untuk kita, dan rencananya itu pasti terkena. Melangkahlah dalam iman dan setia selalu kepada Tuhan sampai kita masuk dalam pengenapan rencananya yang indah dan sempurna. Teman-teman, marilah kita berdoa.
Tuhan Yesus, terima kasih atas penyertaan-Mu. Kami sudah bisa mendengarkan sedikit renungan daripada firman-Mu dari awal, pertengahan, hingga akhirnya dengan lancar. Tuhan, sebentar kami akan melakukan aktivitas kami masing-masing. Tuhan beri kelancaran dalam hari kami untuk melakukan aktivitas kami dari pagi ini hingga malam nanti. Kami kembali tidur. Terima kasih Bapa, dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin.